di sini kita akan masuk kepada materi yang akan kita bahas, yaitu pecahan desimal. Nah, teman-teman, apakah ada yang udah tahu nih pecahan desimal itu kayak gimana? Sebelumnya, di sini kita mau ngasih tahu nih kalau kita ini mau apa aja nih yang bakal kita jelasin. Yang pertama, definisi bilangan desimal. Lalu yang kedua ada contoh bilangan desimal. Terus selanjutnya pembulatan bilangan desimal dan contoh soal. Lalu ada lagi nih jenis-jenis pecahan. Juga ada cara mengubah bilangan desimal ke pecahan serta contohnya. Dan yang terakhir, kita mau ngejelasin juga tentang cara mengubah bilangan desimal ke persen. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum bilangan desimal itu kayak apa sih? Pasti kalian ngiranya bakal kayak yang ada koma-komanya. Iya bener ya, desimal itu emang yang ada koma-komanya. Nih, kita kasih tahu ya kalau bilangan desimal itu adalah pecahan desimal atau cara untuk mengekspresikan bilangan pecahan dalam bentuk desimal. Pecahan ini menggunakan titik desimal untuk memisahkan bagian bulat dan bagian pecahan. Contohnya 0,5 atau 3,75 atau 0,1, 0,2, 1,5, 1,2 yang kayak gitu ya teman-teman. Kalau bilangan desimal itu kayak begitu, yang artinya ada komanya. Nah, pecahan desimal ini dapat digunakan untuk menggambarkan nilai yang lebih tepat dan sering digunakan dalam pengukuran dan perhitungan matematika. Nah, teman-teman, apakah kalian udah mengerti apa itu bilangan desimal? Aku kasih contoh bilangan desimal ya. Kalau contoh bilangan desimal itu, nih, salah satunya itu satu angka di belakang koma. Kita bisa lihat nih di layar ada 0,3, 0,8. Angka 0 menempati nilai satuan. Angka 3 dan 8 menempati angka bilangan persepuluhan. Nah, maksudnya gimana nih? Kenapa nih 0,3? 0 itu menempati nilai satuan karena bilangan 0 yang 0,3 itu memiliki nilai tempat bilangan. Contoh selanjutnya nih yang masih satu angka di belakang koma kayak 5,3. Nah, 5 ini tuh menempati nilai satuan, ya guys ya. Nah, kan 5,3 itu 5-nya itu menempati nilai satuan. Lalu bagaimana dengan 3-nya? Oke, di sini kita mau jelasin juga nih kalau 3-nya itu menempati angka bilangan persepuluhan. Apa itu angka bilangan persepuluhan? Nah, 0,3 itu kan kalau di dalam pecahan itu 3/10. Oleh karena itu, makanya 3-nya itu disebut persepuluhan. Mungkin setelah pembahasan ini selesai, kita bakal masuk ke pecahan ya guys. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada dua angka di belakang koma. 0,24 sama 1,35. Nah, aku nanya lagi nih, 0 itu kedudukannya apa? Pasti kalian juga udah ngerti kan kalau 0 itu kedudukannya menempati nilai satuan. Lalu bagaimana dengan bilangan 2 dan 4-nya? Nah, bilangan 2 tadi itu sama banget nih sama yang contoh soal yang pertama. Kan tadi 0,3, 3-nya itu menempati angka bilangan persepuluhan. Lalu bilangan 2 yang ada di contoh soal kedua sama menempati nilai persepuluhan. Terus 4-nya apa nih? Angka 4 di 0,24 itu menempati nilai perseratusan. Kenapa nilai perseratusan? Karena 0,24 jika dipecahkan sama dengan 24/100. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis pecahan desimal. Nih, yang pertama ada pecahan desimal murni. Lalu yang kedua ada pecahan desimal campuran. Yang ketiga ada pecahan desimal terbatas. Yang keempat ada pecahan desimal tak terbatas. Dan yang terakhir pecahan desimal berulang. Kita
lanjut lagi, cara mengubah bilangan desimal ke pecahan. Pada dasarnya, bilangan pecahan terbagi menjadi dua, yaitu bilangan pembilang dan bilangan penyebut. Ada yang udah bisa ngebedain belum mana bilangan pembilang di pecahan dan bilangan penyebut di pecahan? Oke, kita kasih contohnya ya. Yang pertama ini ada contoh pecahan 24/72. 24 ini bisa disebut dengan bilangan pembilang. Lalu bagaimana dengan 72 itu? 72 itu adalah bilangan penyebut. Nih, kan kalau ditulisin ya 24/72. 24-nya itu kan di atas. Sedangkan 72 itu di bawah. Bisa disebutin aja kalau pembilang itu berada di urutan atas dan penyebutnya di bawahnya. Misalkan nih, aku kasih contoh lagi. 5/2. 5-nya itu disebut bilangan apa nih kalau dalam pecahan? Ya benar, bilangan pembilang. Kalau 2-nya bilangan penyebut. Untuk saat ini apakah ada yang masih dibingungin nih sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Oke, semoga kalian semua mengerti apa yang udah kita sampaikan ya guys. Nah, masih di materi yang sama, cara mengubah desimal ke pecahan. Nah, desimal. Contohnya nih, kita ada nih di layar 0,3 memiliki satu angka di sebelah kanan koma. Untuk menentukan bilangan pembilang, berarti pindahkan koma satu kali ke sebelah kanan, maka hasilnya jadi 3. Lalu untuk penyebut, karena 0,3 hanya memiliki satu angka di belakang koma, maka nolnya berubah menjadi 10. Jadi, bilangan pecahan dari 0,3 adalah 3/10. Nah, teman-teman, apakah ada yang kesulitan nih sama materi di atas? Oke, kita jelasin ya secara lebih rincinya. Cara mengubah desimal ke pecahan itu sangatlah mudah ya guys. Tapi kita harus tahu triknya dulu nih. Seberapa banyak angka di belakang koma, maka kita juga bakal tahu juga nanti pecahannya bakal jadi berapa. Aku kasih contoh lagi ya. Nih, contohnya 0,24. Bisa dijelasin ya kalau 24 ini berada di belakang koma dengan 2 angka. Jadi, dari desimal 0,24 bisa dikepecahkan menjadi 24/100. Nah, sampai saat ini apakah sudah dimengerti kawan-kawan? Mari kita ke contoh lain ya, kalau emang yang tadi itu agak mempusingkan. Nah, contoh lainnya itu ada nih angka 0,45. Karena ada 2 angka di belakang koma, maka dipindahkan koma 2 kali ke belakang. Hasilnya jadi 45. Lalu penyebutnya itu 100. Maka pecahan desimal dari 0,45 adalah 45/100. Nah, kan itu gede ya nilai-nilainya. Pecahan tersebut bisa kita sederhanakan dengan cara membagikan kedua dari pembilang dan penyebut itu. Nah, 45 bagi 5 itu berapa? 45 bagi 5 itu sama dengan 9, sedangkan 100 dibagi 5 jadi 20. Nah, hasil penyederhanaan dari 45/100 sama dengan 9/20. Karena itu semuanya dibagi 5 ya guys, jadi hasilnya segitu. Itu sudah tidak bisa dibagi lagi ya, emang hasil murninya itu 9/20. Lanjut lagi yuk ke materi selanjutnya. Di sini ada contoh desimal kepecahan. Nah, ini juga gampang ya teman-teman. Kita bisa bagi langsung dari pecahan pembilang dibagi pecahan bilangan penyebut. Di sini sudah mengerti? Oke, kita ke contohnya. Di sini nih ada 9/20. Bagaimana sih cara pecahan dari 9/20 ke desimalin? Nih, gampang nih. Ada nih 9/20 sama dengan 9 dibagi 20. Ada yang tahu gak hasilnya berapa? Iya, hasilnya 0,45. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Di sini ada 14/35. Gimana nih cara dari pecahan ke desimalin?
Gampang, seperti tadi contoh yang pertama, tinggal dibagi bilangan pembilangnya ke penyebut. Jadi berapa hasilnya? Hasilnya 14 dibagi 35 sama dengan 0,4. Ada lagi nih di bawahnya, 8 per 50 sama dengan 8 dibagi 50, yang hasilnya 0,16. Teman-teman, apa sudah mengerti apa yang udah kita sampaikan? Nah, kita akan masuk ke materi terakhir nih teman-teman, yaitu mengubah bilangan desimal ke persen. Sebelumnya teman-teman ada yang udah tahu belum cara mengubah bilangan desimal ke persen? Oke, di sini kami mau ngejelasin nih cara mengubah bilangan desimal ke persen. Nah, untuk mengubah bilangan desimal menjadi bentuk persen, caranya sangat sederhana. Kita cukup mengalihkan bilangan desimal dengan 100. Contohnya nih, ada 0,37. Kalau mau ke persenin, kita kali 100, dia hasilnya 37. Maka bentuk persennya menjadi 37%. Lalu ada lagi 0,06 kali 100 sama dengan 6. Maka bentuk persennya menjadi 6%. Selanjutnya ada 1,55. Mengubah bilangan desimal ke persen dengan cara dikalikan 100 sama dengan 155. Maka bentuk persennya menjadi 155%. Selanjutnya ada 1,8. Mengubah ke bilangan persen menjadi 180 sama dengan persennya adalah 180%. Bisa dipahami kan teman-teman kalau cara mengubah bilangan desimal ke persen itu tinggal mengalihkan bilangan desimal dengan 100. Pasti ada yang nanya nih, cara mengubah persen ke desimalnya bagaimana? Di sini kami juga bakal ngejelasin guys. Untuk cara mengubah persen ke desimal ini gampang kok. Kamu cukup melakukan sebaliknya, tinggal dibagi 100 aja. Kan tadi cara mengubah desimal ke persen itu tinggal dikalikan 100. Kalau cara mengubah persen ke desimal tinggal dibagi 100. Contohnya nih ya, 170%. Aku mau ke desimalin, tinggal dibagi 100 sama dengan 1,7. Terus ada lagi 42%. Mau dikedesimalin, tinggal dibagi 100 sama dengan 0,42. Teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin jika kalian belum ada yang dipahami, kami harap kalian berani untuk bertanya ya. Kami kelompok 3 izin pamit. Dadah.